1,8 kalau salah. Nah, sekarang menjadi 978.405.000 rupiah untuk pagu anggaran Desa Jagabaru di tahun anggaran 2021. Jadi hasil koordinasi kami dengan Bapak Kepala Desa, untuk pencegahan stunting ada 7 paket, itu senilai Rp55.214.500. Untuk penanggulangan bencana senilai Rp5.000.000. Untuk peningkatan kualitas jalan produksi RT 3 sampai dengan RT 4 dengan volume 620 meter tercapai Rp588.880.500. Selanjutnya titik yang kedua RT 8 175 meter dengan pagu anggaran Rp172.168.500. Titik yang ketiga 163 meter yaitu di RT 13 sampai dengan 21 dengan pagu anggaran Rp161.141.500. Perlu kami sampaikan, pada tahun anggaran 2021 itu PKT-nya harus mencapai 50%. Yang tahun sebelumnya itu hanya 30%. Jadi 50% untuk tahun anggaran 2021. Nah, ini Pak, dari pagu anggaran tadi, ini PKT-nya. Ini PKT-nya. Jadi kalau PKT itu upahnya Pak. Sampai kami lumayan lembur-lembur untuk mencapai PKT itu, kami akhirnya sampai memecah seperti biasanya yang tahun sebelumnya kita pesan kayu jadi, papan mal. Nah, untuk mendapatkan PKT, akhirnya ganti rugi kayu, upah langsir, upah belah. Jadi masuk PKT-nya upah langsir dan upah belah. PKT itu untuk upahnya, untuk mencapai daripada 50%. Itu ada aturannya. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020. Pendanaan padat karya tunai desa, ya saya bacakan, ini ada di penetapan prioritas penggunaan dana desa. Ada pada pasal 8 pelaksanaan program dan atau kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 5 atau ayat 2 dilakukan melalui swaklola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa. Jadi potensi apa yang ada di desa. Swaklola dimaksud yaitu menggunakan pola padat karya tunai. Itu di ayat 2-nya. Di ayat 3 padat karya tunai itu dialokasikan untuk upah paling sedikit 50%. 50% itu paling sedikit. Jadi bisa 70, bisa 100. Habis. Nah, kalau logisnya Pak, kalau logisnya ini juga semalam menjadi sempat kami mengalami ini karena kayak sejenis gimana ya, pengendapan dana. Kalau versi kita gitu, kalau bangun rumah bahannya itu senilai 100 juta. Berarti kalau upahnya 50%, 50 juta. Berarti kita menyiapkan uang ataupun dana senilai 150 juta. Itu logis pemikiran kita. Kalau berdasarkan peraturan, ini enggak. Bahan itu senilai 100 juta. Upahnya 50 juta. Jadi 150 juta. Baru berbicara masalah PKT 50%. Berarti 150
50%-nya 75 juta. Jadi untuk membangun daripada bangunan yang senilai 100 juta tadi bahannya itu menghabiskan uang senilai 225 juta. Jadinya seperti itu. Ya, Pak PD. Saya ulang ya. Jadi logisnya kalau pemikiran kita gitu. Logisnya kalau pemikiran kita di masyarakat kan gini, misalnya kita bangun rumah, bahannya menghabiskan 100 juta. Nah, upahnya 50 juta. Yang kalau biasanya tukang 30% dari jumlah ataupun anggaran bahan biasanya. Kita buat 50, ikut-ikut 50%. Jadi kalau kita menggunakan 50% tadi, menghabiskan dana ataupun menyiapkan dana senilai 150 juta. Tapi menurut peraturan itu PKT-nya berbunyi PKT tadi upah, tapi hampir sama juga. Akhirnya dibicarakan masalah PKT itu harus ataupun minimal 50% dari pagu kegiatan. Jadi dari tadi 150 dikenakan lagi 50% senilai berarti senilai 75 juta. Yang kita aturan bangun tadi senilai 100 juta hanya menyiapkan uang 150 juta, tapi kalau menurut peraturan ini kita menyiapkan uang 225 juta. Itu kenyataan yang terjadi. Ya. Di luar pajak. Ya, Pak. Di luar pajak kali ya. Sudah termasuk harganya, Pak. Ya. Jadi itu yang terjadi. Mungkin makanya banyak prioritas kita yang terkesan tidak tercover. Kembali saya sampaikan itu kekuatan dananya. Nah, ini. Itu yang terjadi, Pak ya. Kemarin juga kami sudah turun sama Pak PDTI, ya, sudah turun ke lapangan cek posyandu. Setelah, karena dulu saya sudah plotkan dengan menggunakan pagu waktu itu 30 PKT 30%. Nampaknya dapatlah posyandu ini. Setelah asistensi 50%. Nah, saya konsultasi dengan Pak Kades, bagaimana ini Pak, yang terjadi seperti ini sampai tadi malam kami di sini membicarakan ini. Nah, jadi menurut pandangan Pak Kades, inilah yang akan terdanai, yaitu pencegahan stunting, penanggulangan bencana, dan peningkatan kualitas jalan produksi. Dan peningkatan kualitas jalan produksi ini masih salah satu kegiatan yang tidak terlaksana ataupun tertunda di tahun anggaran 2020. Selanjutnya upah. Nah, ini upah Pak. Ini upah yang kami masukkan dalam kegiatan tadi ada 3 ya untuk kegiatan pembangunan, ada 3 titik. Jadi ini Pak. Jadi biasanya kita nggak muncul di situ langsir air, tidak muncul belah kayu, tidak muncul langsir kayu, sekarang muncul untuk nutupi PKT. Kalau kayunya itu kita buat beli kayak tahun kemarin, itu akan lebih termakan banyak lagi. PKT-nya susah mencari 50%.
bisa jadi tadi titik nomor 3 di RT 13 dan 21 bisa jadi berkurang volumenya kalau kita masih tetap beli. Makanya kemarin ditanya sama PDTI apa potensi yang ada di Jangga Baru. Untuk sementara ini yang nampak sama kami itu pohon dan air. Jadi buatlah sistem langsir. Nah, kalau mengikuti itu Pak, itu ada langsir air. Itu paling sedikit 5 km. Dalam satu hari itu harus mencapai 0,66 meter kubik. Baru satu HOK. Jadi kalau nak nurut itu, kalau misalnya bangun di RW 1, di RT 3, situ daerah rendah, mau cari PKT-nya, ngambil airnya di Terentang. Nah, sebenarnya posisinya macam kurang kerjaan dikasih kerjaan, karena ini salah satu pelimpahan daripada kegiatan BLT. Gitu. Tapi kalau tahun 2020 ini di duit berarti. Tahun 2021 sudah pegawai. Yo, dikasih duit. Jadi ada air di samping, tapi suruh ngambilnya yang jauh. Suruh keliling-keliling. Jadi tak katik gawe dikasih gawe. Pegawai lah dikit. Itu kenyataannya Pak ya. Ini sesuai amanah peraturan Menteri Desa nomor 13 tahun 2020. Jadi ada 3 kegiatan untuk titik pembangunan tadi, yang mana ada di RT 3 sampai RT 4, titik pertama, titik kedua di RT 8, titik ketiga RT 13 sampai 21. Itu salah satu juga kemarin kita sepakati, kita mengangkat kegiatan di tahun sebelumnya yang tidak terdanai atau tidak terlaksana, ya, sehingga menjadi prioritas di tahun berikutnya. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan, nanti kita sambung lagi. Sementara saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemaparan dari tim verifikasi terkait rancangan RKPDes tahun anggaran 2021 kepada Bapak Solihin. Kami persilahkan. Terima kasih pada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak menyebutkan satu persatu. Kepada bapak-bapak yang hadir di depan saya hormati. Yang kepada bapak-bapak yang di belakang seperti sama saya sebagai tamu undangan yang saya sangat hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih tepat berkumpul di balai desa yang kita cintai ini dalam rangka penetapan RKPDes, rencana kerja pemerintah desa. Yang kedua kalinya selawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat salam beliau. Mudah-mudahan kita banyak berselawat. Kemungkinan besar kita bisa berharapan mendapat syafaatnya lebih banyak lagi. Para bapak-bapak yang kami hormati di sini, ini tidak memperpanjang mukadimah lagi. Singkat, padat, tapi jelas. Kami sebagai tim verifikasi membantu tim penyusun memverifikasi hasil musyawarah. Nama juga tim verifikasi. Diperi, dinilai, dilayak apa tidak. Hasil penilaian kami yang kita usulkan itu banyak, tapi yang layak ada sekian item. Setelah kami verifikasi, terutama verifikasi itu menyangkut hukumnya adalah sesuai dengan yang kita usul itu ada di RPJMDes. Kalau tidak ada berarti cacat hukum. Setelah kami verifikasi, ternyata yang diusulkan masyarakat ini ada di RPJMDes Kepala Desa di tahun kelima beliau menjabat. Berarti sudah tepat. Yang kedua, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, ternyata memang itu dibutuhkan oleh masyarakat. Yang ketiga, surat-surat, tentu setiap pembangunan tentu melewati jalan masyarakat, rumah masyarakat, kebun masyarakat, kami verifikasi sudah ada surat hibahnya, tentu sudah ada. Jadi apabila ada kendala di kemudian hari,
jangan salahkan pemerintah desa, karena pemerintah desa sudah mengirim pemberitahuan kepada masyarakat bahwasanya apabila ada pembangunan di suatu desa yang belum mengungkap suratnya, tolong dilengkapi suratnya karena akan dibangun oleh pemerintah desa. Kami tidak membicarakan masalah anggaran ada aplikasi di tim penyusun. Kami bicara tentang tepat gak sasarannya adalah dari RPJM Kepala Desa. Apabila tidak tepat dari RPJM Desa, tim verifikasi tetap mempencoretkan itu. Karena apa? Bercacat hukum kalau tidak ada di dalam RPJM. Cuman ada satu yang tidak ada dalam MTS, stunting. Stunting itu adalah itu titipan dari pemerintah pusat. Kita tidak bisa ngomong pusat, raja segala raja. Itu pusat ikut bawa kan, pusat tetap ikut kalau sudah titipan orang pusat, tapi kalau titipan orang kiri kanan masih kita verifikasi. Nah, itu Pak ya. Jadi bapak-bapak yang terbangun ya kita terima, yang tidak terbangun jangan berkecil hati seperti RT 20 yang RW 4, jangan berkecil hati karena negara kita defisit, kata Pak BD tadi. Saya tidak tahu juga, saya bukan akuntan publik apa defisit benar apa tidak, karena laporan keuangan itu di DPR tidak ada di masyarakat, sampai sekarang belum ada yang terbuka sampai itu, walaupun kita menganut sistem pemerintahan akuntabel, papar, transparan, percaya, bertanggung jawab hukum, tapi nyatanya belum ada sampai sekarang masyarakat lapisan bawah, cukup lapisan menengah aja, yang bawah menikmati aja. Nah itu Pak yang belum sampaikan. Kepada usulan-usulan ini sudah menyangkut usulan kita tahun yang lalu, cuma direview aja yang belum terbangun kita bangun akan datang. Yang sudah cuman 2 Pak ya, di lapangan poli dan akan dilaksanakan lapangan cross yang di tahun 2019 itu RKPDS tahun 2020, selebihnya diangkat di tahun 2021. Nah itu jadi bapak-bapak yang khususnya di RT 4 sangat menunggu, mohon maaf tertunda, seharusnya 2020 terbangun, RT 8 2020 terbangun, tapi ini tertunda keadaan situasi negara dalam keadaan sakit, tapi penting orangnya yang kena sakit. Negara ada apa-apa sakit, tapi orangnya yang sakit. Kalau negaranya sakit, masyarakatnya sehat, negara tetap kuat. Karena fungsi satu negara adalah masyarakat yang kuat, bukan negaranya yang kuat. Nah, itu. Tapi itu tadi Pak, saya sampaikan pada desa sesuai dengan RPJM Bapak, semua yang dicantumkan oleh pemerintahan desa sudah ada di dalam RPJM Bapak. Di tahun kelima Bapak menjabat, berarti Bapak tinggal 1 tahun lagi siap-siap mengadukan visi ke depan. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu penetapan prioritas penggunaan dana desa. Kami serahkan kepada Bapak Kepala Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syukuril ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pada pecamat kita pendamping kecamatan, Bapak Babin Kapdimas dan Babinsa yang saya hormati, pada Ketua Lembaga Adat, BPD, Betanggota, perangkat desa, para undangan, tokoh masyarakat, Bapak Ibu sekalian, peserta Musren Bangdes tahun 2021 yang berbahagia, bahwa telah kita sama-sama ikuti pemaparan dari desa terkait dengan prioritas pembangunan untuk RKPDS 2021, bahwa kita dari pemerintah desa berterima kasih juga pada tim verifikasi yang telah menyampaikan persetujuannya. Jadi dengan adanya hasil daripada pemaparan tentang prioritas daripada dana desa, yang mana untuk pagu anggaran tahun 2021 ini adalah mengalami kekurangan
yakni 978.405.000. Dan juga perlu diketahui Bapak sekalian bahwasanya kami selaku kepala desa, selaku penanggung jawab anggaran, yang jelas kita ketika menjalankan program adalah tidak lepas daripada payung hukum yang menjadi pegangan kita agar jangan sampai ketika program itu berjalan adalah menyalahi aturan. Sementara ini kalau kita amati bahwasanya aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang datang dari pemerintah, kadang-kadang kita sebagai pemerintah desa itu merasa kayak agak dikejar-kejar. Karena kadang-kadang ada peraturan yang satu ini belum selesai, sudah ada lagi aturan berikutnya. Apalagi sekarang ada Permendes yang nomor 13 2020 ya, terkait dengan prioritas dana desa adalah dialokasi ke bidang ekonomi semuanya. Maka ketika ada info bahwasannya jalan lingkungan bahwasanya tidak bisa dibangun, waktu itu saya terkejut. Ya kan? Loh, ini sudah diputuskan, sementara hasil musdes itu adalah tidak bisa diganggu gugat ya. Karena hasil musyawarah. Akhirnya saya konfirmasi dengan kasih PMD ya, bagaimana ketika kita dalam prioritas untuk musdes 2021 ada jalan lingkungan sebagai daripada visi misi kami. Kemudian alhamdulillah saran dari PMD tinggal disesuaikan untuk parameternya ya. Artinya itu katakanlah karena di sini adalah prioritas ekonomi, maka kata Pemda adalah dimasukkan di jalan ekonomi. Maka lebih idealnya tadi adalah jalan produksi ya. Alhamdulillah dari PDTA itu sendiri memakluminya karena kostum daripada wilayah kita adalah integrasi dengan ekonomi, terkait dengan masyarakat kita adalah rata-rata kebun dan melewati wilayah kebun untuk menyadap dan untuk kayak yang punya ladang sawit. Dan juga ketika di pasar pun itu termasuk jalan produksi ketika masyarakat membawa hasil buminya. Dan juga makanya terjadi hal-hal yang sifatnya kita sebagai pemuda desa ketika ada punya program kemudian dengan adanya peraturan itu benturan, itulah yang jadi pemikiran kita bersama. Maka alhamdulillah untuk kita di Lingga Baru bisa kita siasati ya, walaupun itu jalan lingkungan tapi tetap masih bisa dibangun. Maka saya katakan tadi bahwasanya dalam kita membangun adalah perencanaan kemudian disesuaikan dengan anggaran yang ada. Bahwasanya setelah kita tahu bahwasanya anggaran kita terbatas dan prioritas usulan kita adalah disesuaikan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan alhamdulillah tadi setelah dibacakan oleh Pak Sekdes bahwasanya yang bisa dialokasikan sesuai dengan panggung anggaran 978.405 adalah bisa masuk di item pencegahan stunting, kedua penanggulangan bencana, kemudian peningkatan jalan di RT 34, kemudian peningkatan jalan di RT 8 dan peningkatan jalan di RT 13/1. Kemudian ini ada angin segar buat RT 20 bahwasanya baru kemarin mungkin kurang lebih setengah bulan dari Dinas Perkim nelpon saya bahwasanya jalan itu mau diukur untuk dimasuk APBD 2021 sekitar 160 meter ya Pak Kadis, sekitar 160 meter dari jembatan naik ke atas. Makanya hari ini ya Pak Dewan saya suruh hadir, Mas Purwanto ya nggak ada
Ada Februari. Ini untuk mengawal ya, untuk mengawal bahwasanya biar program itu tetap masuk di 2021. Karena hal itu kalau nggak dikawal oleh DPR dan katakanlah kita orang-orang tertentu, itu kadang-kadang bisa hilang. Itulah bahasa di program PWD. Karena saya sendiri ya mengusulkan jalan di RT 4 itu sampai sekarang belum berhasil ya. Maaf sekalian, sebetulnya itu ya selama jalan itu ya kurang atau itu belum dibangun lagi, saya berusaha terus dan akhirnya dengan Mas Pur juga berusaha untuk mengawal dari itu, tapi belum mendapatkan respon. Maka lewat forum ini ya, kami harapkan kepada buat sekalian minta doanya ya, dalam kita menjalankan program-program pembangunan yang ada di Desa Jangga Baru. Karena kita tujuan adalah untuk mensejahterakan masyarakat Jangga Baru ya, lewat sektor daripada jalan. Bagus sekali berbahagia. Maka dengan demikian bahwasanya untuk pagu anggaran dana desa 978.405.000 rupiah untuk tahun 2021 hanya bisa mendanai dari 5 item ya, 5 item, 3 item ya. Satu adalah pencegahan stunting, kedua penanggulangan bencana, kemudian yang ketiga adalah pembangunan kapasitas jalan produksi. Untuk itu mari kita sama-sama mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa taala dalam Musrembang Des 2021. Kita tetapkan sama-sama untuk menjadi dokumen kami di RKPDes tahun 2021 dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil demikianlah Bapak sekalian, kurang lebihnya dari kami mohon maaf. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pemilihan dan penetapan delegasi yang akan mewakili desa pada Musrembang Kecamatan sebanyak 6 orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan terdiri dari Kepala Desa, Ketua BPD, LPM, tokoh masyarakat, wakil perempuan, dan wakil RTM. Ini harus punya rahasia ada. Baik, kita lanjut ke DURKP, yaitu untuk usulan daftar usulan RKPDes, yaitu yang didanai ataupun diusulkan dalam Musrembang Kecamatan. Prioritas yang pertama yaitu peningkatan kualitas jalan Jangga Baru Sridadi. Yang kedua, peningkatan kualitas jalan Jangga Baru Durian Lucu. Yang ketiga, drainase jalan poros, yaitu ada RW 1, RW 2, RW 3. Yang keempat, peningkatan kualitas jembatan dan penimbunan jalan lahan pangan. Yang kelima, peningkatan kualitas jalan plasma. Yang keenam, peningkatan kualitas jalan desa ataupun rapat beton. Selanjutnya di bidang pendidikan, yaitu ada pembangunan ruang kegiatan belajar SD 144. Yang kedua, pembangunan pagar dan perpustakaan. Yang ketiga, pembangunan lokal dan kelas bangunan SMP SD. Yang keempat, pembangunan SD Dusun 4. Yang kelima, rehab gedung kantor perpustakaan Madrasah Aliyah Darussalam. Yang keenam, pembangunan pagar dan sumur bor SD 131 DTA dan DTA Kadus 2, pembangunan dan pengadaan kursi, meja, papan tulis, pagar DTA
sampai dengan posyandu, bidang kesehatan, pembangunan pagar dan MCK Puskesmas. Yang kedua, rehab Puskesmas, rawat inap, rawat jalan, pemasangan komblok. Yang ketiga, pembebasan tanah dan penambahan gedung rawat inap. Ini untuk skala prioritas, namun nanti yang kami sampaikan melalui berita acara pada musrenbang kecamatan itu banyak. Bisa dikatakan kasih PMD ini paling penting nengok Jangga Baru. Banyak niat. Biar timnya tuh enak milihnya. Daripada sedikit, apa yang menjadi kebutuhan tak ada rupanya. Ya. Lampu jalan dia usulan nanti ada. Ini cuma kemarin di Musdes itu bahasan dikit deh. Kayak anaknya banyak lah, beruntun. Iya, saya sampai pernah ditegur apa stafnya Pak Kasih. Paling jangan banyak tuh ngerekap Jangga Baru. Pasing lah, yang penting aku masuki. Kalau ada orang yang punya duit, ya anggota pun dewan punya duit, paling tidak di situ tuh banyak usulan kita. Dia tidak pening-pening, tinggal milih baik. Daripada kita dikit-dikit. Nah, sampai sana programnya yang atas dengan yang bawah belum sinkron. Pas diusulkan ternyata tidak ada dalam DU-nya. Nah, lalu salah menyalahkan. Ya, jadi nanti banyak di usulan di DU-nya. Karena itu untuk DU-nya selanjutnya tadi mengarah ke tim delegasi Desa Jangga Baru, yaitu tadi ada unsur yang pertama kepala desa secara otomatis Bapak Muhammad, yang kedua ketua BPD Desa Jangga Baru secara otomatis Bapak RC Jamaludin, yang ketiga LPM, yang keempat tokoh masyarakat, yang kelima tokoh perempuan, yang keenam perwakilan rumah tangga miskin. Langsung aja. Oke, untuk unsur LPM siapa Pak keterwakilan LPM? Pak Solihin. Pak Solihin. LPM atau Thomas? Thomas. Ya, Pak Solihin Thomas. Pak Jupri. Itu ada LPM sama tokoh masyarakat, Pak. Ya. LPM. Jepri. LPM. Ya. LPM. LPM dulu. Jepri. Gak apa-apa, cancel. Iya. Iya, Jeffrey mewakili LPM. Iya. Nanti Jupri kan nunggu di sana dia. Iya. Ini nunggu di sana. Tokoh masyarakat tadi Pak Imam atau Pak Lihin? Pak Solihin. Tokoh perempuan Ibu Sumira. Ya. Perwakilan rumah tangga miskin. PKH, BST, Rastra, Mbak Siti Kolipa. Ya. Bukan miskin, cuma dapat PKH. Bukan miskin. Saya bacakan kembali untuk tim delegasi atau tim 6 keterwakilan Desa Jangga Baru dalam Musrenbang Kecamatan Bati 24. Yang pertama Bapak Muhammad, yang kedua Bapak RC Jamaludin, yang ketiga Bapak Jeffrey Silain dari keterwakilan LPM, yang keempat Bapak Solihin dari keterwakilan tokoh masyarakat, yang kelima Ibu Sumirah keterwakilan tokoh perempuan, yang keenam Ibu Siti Khalifah keterwakilan dari RTM. Oke, mungkin itu selanjutnya kami serahkan kepada moderator.
Selanjutnya, penandatanganan berita acara Musrenbang Desa dan pembacaan hasil Musrenbang Desa. Gak kayak. Aduh. Pena. Gak kayak. Kayak aduk nasi. Kepada Bapak Kepala Desa, Ketua BPD, Bapak Imam Barawi, diharap untuk menempatkan diri. Baik, Bapak Ibu sekalian, acara kita telah selesai. Demikianlah acara kita pada hari ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.